Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah pembahasan pertanyaan dan kita akan membuat rangkuman ya dari tayangan yang sudah ditayangkan di TVRI ya. Mana tayangannya? Ini dia tayangannya. Ya, kita akan seperti biasa swab sebentar ya. Jadi ini adalah yang sudah ditayangkan. Sudah banyak yang mengupload ya, kalian lihat di YouTube sudah banyak ya. Jadi kita akan review saja ya. Seperti biasa kita geser ya untuk SMA ini ya. Nah, oke, ini adalah Negeriku Maritim judulnya ya. Jadi kita sedang membicarakan komoditas yang menarik ya atau memiliki nilai ekonomis tinggi ya dari laut ya, yaitu ikan laut, baik yang jenis fin maupun non fin. Yang fin itu bersirip ya, yang non fin ya tidak bersirip. Nah, asiknya rumput laut digolongkan ikan di sini ya. Jadi dari narasinya ya, ini memang mungkin bukan pelajaran biologi ya, ini adalah pelajaran sosial. Jadi kadang-kadang memang di ilmu sosial itu ada pengelompokan yang tidak sesuai dengan biologi. Ya, misalnya kayak dalam ilmu sosial atau ilmu ekonomi, tomat itu dimasukkan ke sayur, bukan dimasukkan ke buah. Kenapa? Agar pajaknya lebih murah. Masalah pajak ya, masalah sosial. Nah, sama dengan ini ya. Jadi di sini rumput laut itu dimasukkan ke keanekaragaman hayati atau hasil laut ya, lebih ke ekonomisnya kalau di sini, yaitu yang non fin, tidak bersirip ya, bersamaan dengan lobster dan lain-lain. Oke. Kemudian di sini digambarkan kekayaan alam, terus di sini nanti kita bicarakan dengan pembudidayaan atau domestikasi ya. Dengan alasannya ini adalah ikan yang sudah ditangkap nelayan ya, kita dengan mudah mendapatkannya di TPI, tempat pelelangan ikan, atau di pasar-pasar saja lebih cepat ya, apalagi di tukang sayur ya, depan rumah sudah datang sendiri. Nah, ikan yang berjenis ekonomi penting itu yang fin ya, yang bersirip ya, ini dikelompokkan dalam ikan pelagis dan demersal ya. Jadi kita akan bikin jadi hasil laut ya, hasil laut mungkin gini aja ya, hasil laut yang merupakan ikan ya, dalam kurung ikan ya, ini dikelompokkan menjadi dua, yang fin ya, fin fish dan non fin fish ya. Fin fish ini pun dibagi menjadi dua ya, dibagi menjadi dua apa tadi, pelagis dan demersal, pelagis dan demersal. Oke, kita lihat lagi ininya apa, tayangannya. Oke, jadi kelompok ikan bernilai ekonomi yang penting ya, kita lebih fokus pada hasil laut yang difokuskan pada yang merupakan memiliki nilai ekonomis, ya. Kita lebih menyoroti pada sisi ekonominya di sini ya. Kita lihat tayangannya lagi. Nah, ini pun bisa kita kelompokkan. Pelagis adalah jenis ikan yang hidup di permukaan perairan hingga kedalaman 200 meter. Jadi finfish hidup di ini pelagis hidup di 0 sampai kedalaman 0 sampai 200 meter ya, atau di permukaan boleh dengan permukaan laut. Nah, kalau demersal ini adalah ikan yang hidup di kedalaman ya, dasar laut, ikan dasar laut. Oke, kita lihat lagi di sini.
Nah, di sini macam-macam ikan ya. Jadi macam-macam ikannya, ada ikan tuna masa besar, ya, ada madidihang, ya, kemudian ikan albacora, ya, kemudian ada, nah itu ikan-ikannya, ya. Jadi contoh-contohnya tadi sudah ada. Yang bernilai ekonomis tinggi, ya, ada tuna mata besar, madidihang, terus ada apalagi tadi albacora. Ya, oke. Sekarang termasuk ini ya, ikan, ada satu kelompok ikan yang disingkat TTC ya, TTC. TTC tuna, tongkol, dan C-nya cakalang. Ini juga termasuk ikan pelagis. Ya, kita lihat aja tayangannya. TCC tuna, tongkol, cikalang. Ya, ini termasuk 3 serangkai yang memiliki ekonomis tinggi. Ya, tongkol ikannya ya, biar kalian tahu ya. Tuna, tongkol, cikalang memiliki ekonomis tinggi. Ya, ada cikalang, ada garis-garisnya gitu ya. Terus ada tongkol. Nah, kemudian ini petaninya, bukan ikan ya. Nelayan lebih tepatnya ya. Nilai ekonomis akan lebih tinggi kalau sudah diolah. Ya, jadi nilai ekonomisnya akan bisa ditingkatkan. Ya. Jadi nilai ekonomisnya bisa ditingkatkan kalau diolah dalam bentuk ikan kaleng. Ya, nilai ekonomis bisa kita tingkatkan dengan mengolah. Ya, kita mengenal sarden ya, ikan kaleng. Kita mengenal juga olahan yang khas Indonesia, apa? Pempek. Nah, ini adalah olahan ikan tenggiri, ya. Terus ada juga ini, apa yang sore-sore dijual itu bahan dasarnya ikan juga, siomay. Ya, itu dimsum itu bisa dari ikan juga. Jadi banyak sekali otak-otak. Otak, asap ya, daging asap, ikan asap, macam-macam. Jadi itu akan meningkatkan nilai ekonomis dari ikan tersebut. Ya, oke, kita kembali ke sini. Di sini ada otak-otak tadi ya. Nah, ini macam-macam ikan lain ya. Jadi ikan alu-alu, ikan layang-layang, ikan kue, kue ya. Ikan tenggiri, tenggiri ini biasanya yang digunakan untuk pempek ya. Pempek. Ikan belanak, ikan layaran, ikan terbang, ikan teri loh, banyak ya. Ini adalah ikan-ikan yang pelagis. Ya. Terus kemudian ada juga nanti ikan yang apa? Ini peralatan untuk menangkap ikan ya. Kalau ikan demersalnya mana? Oh, ada abon ikan tuna macam-macam, ini masih pelagis. Oh, mungkin nanti di belakang ya. Kemudian ini adalah peralatan untuk menangkap ikan ya. Macam-macam peralatannya. Ya intinya jaring. Ya. Jadi ini adalah ikan-ikan. Nah, ini ikan demersal adalah yang hidup di perairan karang yang ada hidup di substrat pasir. Ya, hidup di perairan karang, ada intinya yang dalam ya, di karang atau hidup di pasir ya, di karang atau pasir Oke, ini juga banyak sekali yang bernilai ekonomis tinggi ya. Nah, ini ikan macam-macamnya, ada ikan ekor kuning, ikan pari ya, ikan kuro. Nah, ini ikan-ikan di dalam, ikan cucut hiu. Nah, sekarang kita akan bedakan dalam bentuk tabel ya, indikator tempat hidup, kandungan, dan
Nah, ini apa? Nah, jadi ikan pelagis dan demersal, ya. Ini yang sudah kita bedakan itu kan tempat hidup ya, kedalamannya sekitar segitu. Kita tambahkan lagi selain tempat hidup ada juga perbedaan yang lain itu persentase lemaknya. Jadi minyaknya kalau pelagis lebih besar, minyak sekitar 30% itu minyak. Minyak di tubuhnya itu berkisar 30%. Kalau demersal ini cuman 1-4% tadi ya. Ya, itu yang bisa kita bedakan. Dan ikan pelagis biasanya hidup berkelompok. Kalau ikan demersal hidup menyendiri. Ya, agak introvert ya, karena ini agak introvert, suka mendiri. Oke, kita lanjutkan, scroll lagi apa yang bisa kita rangkum dari sekarang waktu sesi pertanyaan. Ya. Dari tayangan tersebut, apakah jenis yang memiliki nilai ekonomis dan gizi tinggi? Ya. Banyak macam-macam ya, nilai ekonomis dan gizi tinggi. Saya pakai warna merah saja. Dari tadi catatan yang kita dapatkan tadi ada ikan tuna mata besar, terus ada lagi ikan madidihang, terus ada ikan albacora. Sebenarnya ada ikan pari juga ya. Ada ikan pari, ada lobster. Ya, ini juga bernilai ekonomis tinggi. Terus ada lagi nanti akan ada di situ ikan apa sempat saya catat tadi, ikan Napoleon. Banyak sekali ikan-ikan yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan gizinya tinggi juga. Mengapa ikan-ikan tersebut dianggap memiliki nilai ekonomis tinggi? Tuliskan alasannya. Yang pertama, memiliki nilai tinggi itu karena disukai banyak orang, banyak disukai. Jadi intinya banyak permintaan. Ya, akhirnya karena banyak disukai, banyak permintaan pasar. Kemudian mengapa ikan tersebut dianggap memiliki bergizi tinggi ya. Jadi orang mungkin tidak suka tapi tahu nilai gizi tinggi. Ya, terus ikan laut itu lebih sehat ya, kolesterolnya rendah ya, lebih menyehatkan. Misalnya bisa mengandung vitamin, protein, omega 3, ya banyak sekali kandungan-kandungan gizi yang dimiliki oleh ikan. Ya, jadi ini menyehatkan. Minyak ikannya sendiri juga merupakan suplemen makanan yang disarankan. Ya, minyak ikan. Jadi banyak sekali kebaikan ya yang didapatkan dengan mengkonsumsi ikan ya daripada daging ya. Daging yang darat itu, daging merah itu banyak ininya, kolesterolnya dan lain-lain. Kalau ikan kecuali mungkin kepiting, udang itu kolesterolnya lebih tinggi menurut beberapa penelitian seperti itu ya. Kepiting terutama ya, kepiting kolesterolnya menurut beberapa jurnal itu tinggi. Kemudian kita lanjutkan lagi ya. Mungkin ada pertanyaan berikutnya. Karena ini nilai ekonomis tinggi intinya karena demand-nya ada, karena ada permintaan, disukai, permintaan banyak, akhirnya harganya mahal. Ya. Nah, ini sesi iklan, kita skip saja. Nah, ini potensi sumber daya ikan tidak bersirip non-finfish sekarang. Ya,
Nah, di sini yang disebut ikan tidak berviris termasuk adalah rumput laut. Nah, ini baru tahu saya. Ya, mungkin ini pengelompokan yang tidak berdasarkan biologi ya. Mengidentifikasi jenis komoditas budidaya non-fish fin. Non-fin fish ya. Ada tumbuhan dan hewan. Jenis-jenis sumber daya non-fish itu bisa tumbuhan, bisa hewan. Nah, ini ya. Jadi tumbuhan disebut ini termasuk ini tidak bersirip toh. Ini adalah lobster, kerang termasuk ya, termasuk lobster, kerang kita tuliskan aja di sini. Jadi non-fin fish itu adalah bisa dibagi menjadi dua, ya tumbuhan dan hewan. Tumbuhan yang paling banyak dari laut adalah rumput laut. Rumput laut ini jumlahnya juga banyak. Ya, hewan contohnya adalah apa saja tadi? Bisa lobster, bisa kerang. Kerang ini bisa diambil dagingnya, bisa mutiaranya. Bisa mutiara. Ya, kalau kita pakai mind mapping kayak gini enak. Ya, kita lihat lagi. Ya, ini adalah kerang. Ya, rumput laut. Ya, rumput laut pun macam-macam jenisnya dan peruntukannya macam-macam juga rumput laut. Jadi di sini ada Caulerpa sp, macam-macam. Sebelumnya ada Eugema cottoni. Saya tadi sudah sempat membuat catatan sedikit tentang manfaatnya. Ya, Eugema cottoni ya. Jadi yang tumbuhan ya. Ini manfaatnya antara lain adalah untuk antioksidan. Terus dia juga untuk dimakan. Antioksidan itu dimakan. Bisa untuk kosmetik. Terus dia juga untuk makanan ikan. Jadi bisa dimakan, bisa untuk produk kosmetik, bisa untuk produk makanan ikan, ya. Terus ada Gracilaria. Gracilaria di sini tadi adalah untuk serat pangan. Ya, apa yang saya catat tadi untuk pengental dan penstabil. Dan penstabil makanan. Nah, ini bisa serat pangan, bisa pengental dan penstabil makanan, terus bisa untuk ini aja yang saya catat. Ada satu lagi tapi saya agak lupa tadi. Ya, saya jadi nyatetnya agak cepet-cepetan. Ya, ada tapi kalau kalian lihat di videonya masih ada satu lagi. Ada sargasum. Oh iya, ingat saya penjernih. Sargasum ini adalah sumber gizi. Karena mengandung protein, ya, mengandung apalagi itu lemak, mengandung gula. Ya, kita lihat aja lagi videonya. Kita dengan skip gitu gini ya. Sebagai antioksidan bisa dimanfaatkan untuk makanan manusia, kosmetik, makanan dalam kegiatan aquacultur ya. Di sini ada Gracilaria sebagai sumber serat pangan, penjernih pada industri minuman, bahan pengental dan penstabil dairy product. Ya. Terus bisa untuk produk-produk bidang non pangan, pasta gigi, kosmetik, obat. Loh, banyak ya. Ini adalah rumput laut ya. Rumput laut sargasum mengandung banyak vitamin,
A, B1, B2, B6, B12, C, beta karotin, mineral, kalium, kalsium, fosfor, natrium, besi dan yodium. Ya. Nah, di sini ada Kaulerpa sp. Ada lagi ya. Macam-macam protein, kandungan sumber protein, karbohidrat, serat, sumber makro mineral, ferrum, kalsium, dan asam temarik. Ferrum zat besi, kalium, kalsium. Nah, ini rasanya kalian sudah paham. Di kimia kita pelajari itu. Nah, ini terumbu karang ya. Jadi kembali rumput laut. Loh, tempat hidup kuda laut. Nah, ini bagaimana cara membudidayakan rumput laut ini pertanyaannya. Jadi kalau pertanyaan ini memang bagaimana cara membudidayakan rumput laut, kamu bisa bertanya pada orang tua, guru, petani rumput laut atau mencari informasi sumber lainnya. Ya, sumber yang paling mudah kita dapatkan dari Google. Ini tadi sudah sempat saya siapkan googling ya. Budidaya rumput laut, ketik itu aja ada. Budidaya rumput laut Indonesia bisa metode rakit apung. Ya. Metode rakit apung digunakan pada perairan yang berkarang sehingga penanamannya menggunakan bambu maupun kayu. Rakit apung. Ya. Ini bisa kita zoom mungkin ya. Nah, biar kelihatan lebih besar. Bisa metode rakit apung, bisa metode lepas dasar digunakan pada perairan berpasir atau berlumpur agar mudah menancap tiang. Item lainnya, nah, kita masuk ke situsnya kalau gitu ya. Metode long line, tali gantung. Ya, ini bisa kita zoom. Ini dari Kompasiana ya, kita dapatkan informasi ini. Ya, di sini tali gantung menggunakan tali panjang 50 sampai 150 meter yang dibentangkan pada kedua sisi, diberi jangkar serta pelampung. Setiap 25 meter diberi pelampung. Nah, ini adalah metode-metode ya. Ya. Kita membudidayakan rumput laut. Kita kembali ke pertanyaan. Terus kemudian kita jawab ini, berarti ada apa saja tadi metodenya? Rakit, ada bisa rakit apung ya, rakit apung. Oh, ini kok bentar. Ya. Ini saya rubah jadi ini ya. Metodenya adalah rakit apung. Terus metode apa lagi tadi? Metode lepas dasar ya. Rakit apung, lepas dasar dan metode long line. Dan long line. Nah, kalau ingin tahu detailnya ya ini tadi bisa kalian pause dulu, bisa dicatat ini ya. Oke. Karena ini memang harus googling ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, nah, dari tayangan tersebut mengapa keramba jaring apung merupakan cara yang sangat baik untuk budidaya? Kita lanjutkan dulu videonya sebelum dijawab ya. Ini adalah segmen terakhir ya, setelah iklan, jeda iklan. Nah, ini adalah budidaya ikan. Jadi ini namanya domestikasi. Nah, ini domestikasi tadi. Domestikasi adalah cara yang digunakan untuk biar nggak ketutupan ininya ya. Kita di sini ada domestikasi. Ini yang macam-macam yang didomestikasikan. Ya, ada ikan kerapu lumpur. Kerapu ini kenapa menjadi primadona? Karena kerapu ini banyak permintaannya. Ya, banyak sekali permintaan ikan kerapu ini. Ya, di sini kelebihan dari ikan kerapu ya adalah suka hidup di perairan karang antara celah-celah, ikan karnivora yang tergolong kurang aktif ya, mudah dibudidayakan karena mempunyai daya adaptasi tinggi. Nah, ikan kerapu ini ya. Oke. Macam-macam kerapu, ada kerapu bebek, kerapu lumpur, ya kerapu macan, kerapu batik ya. Tubuhnya ada batiknya ya.
Motif batiknya apa tadi? Lah ini kerapu ini diekspor di Singapura, Hong Kong, Cina, Jepang. Yaitu ikan kerapu ini termasuk ikan yang nanti akan menjadi jawaban kita itu ya. Tadi saya lihat pertanyaannya adalah apa yang dipilih. Ya, cocok itu kerapu dengan alasan-alasan tadi. Ya, oke. Jadi ikan kerapu ini yang paling cocok. Ya, oke. Dari tayangan tersebut, mengapa keramba jaring apung merupakan cara yang sangat baik untuk budidaya atau domestikasi ikan? Ya, alasannya ikan ini adalah ikan laut. Ya, jadi alasan efisiensi. Ya, alasan efisiensi karena ikan laut membutuhkan air laut. Ya, ikan laut dengan keramba apung, ya, kata kuncinya adalah efisiensi ya, dengan keramba apung, dengan keramba jaring ya, keramba jaring. Ya, kita bisa menggunakan langsung air laut ya. Kita langsung bisa kita bisa membudidayakan di alamnya langsung, membudidayakan ikan di habitatnya dengan sekat jaring ya. Jadi kenapa di habitatnya ya, ikan tersebut membutuhkan air laut, dan air laut ini selalu baru karena air laut mengalir ya, yang mengalir. Nah, di dalam air laut itu pun banyak terdapat plankton. Jadi untuk makanan sebagian didapatkan dari laut. Makanan sebagian dapat didapatkan dari laut. Ya. Selain makan ikan-ikan kecil mungkin ya. Jadi ikan-ikan kecil yang bisa menerobos jaring. Tapi tetap harus kita kasih makan secara khusus karena kalau tidak hasilnya kurang bagus pasti ya. Hidup sih hidup, tapi kurus-kurus nanti ya. Apa saja kegiatan yang dapat dilakukan di keramba jaring apung? Tadi sempat kalau kalian lihat videonya lagi, di situ bisa mulai menebar benih, ya, bisa dilakukan di sana. Terus memberi pakan, terus bisa juga sampai panen ya, memberi pakan terus sampai panen. Jadi semua kegiatan ini dilakukan di laut, mulai menabur benih sampai panen. Kalau pembenihannya lah ini lain lagi nanti ya, karena di video tidak ada tadi. Oke. Nah ini nomor 3. Ikan apa yang kamu pilih jika ingin melakukan budidaya ikan? Kalau dari video tadi ya, dari video tadi kelihatannya naratornya lebih mengarahkan ke ikan kerapu. Ya, alasannya apa? Alasannya ikan kurang aktif, tidak terlalu aktif, jadi nggak menyulitkan. Ikan tidak terlalu aktif. Ya, alasannya. Kemudian ikan mudah beradaptasi. Nah, ini penting. Ikan mudah beradaptasi. Pas nilai jualnya besar, nilai ekonomis besar. Ya, tadi ikan bisa diekspor. Ekspornya jelas, penjualannya itu jelas. Jadi hasilnya itu bisa diekspor ke Hong Kong, Cina, Jepang. Ya, kalau nggak salah masih ada satu negara lagi tadi. Hong Kong, Cina, Jepang, Singapura. Sehingga ikan yang dihasilkan itu bisa langsung
jual di pengepul mungkin ya, di pengepul dulu ya, pengepul itu yang akan mengekspor. Oke. Selain itu tadi sempat disoroti ada ikan yang nilai ekonomisnya tinggi, yaitu ikan Napoleon, tapi tidak terlalu dimasukkan dalam ini ya, maksudnya tidak dimasukkan dalam ikan yang sudah jelas bisa di ini, maksudnya dipilih sebagai budidaya, mungkin karena alasan lain, saya nggak tahu. Kalau dari video tadi naratornya lebih ke kerapu ya, tapi ya sebenarnya tergantung pada skill yang petani masing-masing. Hanya untuk pertanyaan apa yang kamu pilih ini bersifat lebih pribadi. Kalau saya lebih memilih apa yang disoroti lebih besar di video tadi. Oke, ini rasanya sudah semua pertanyaan kita jawab. Ya, itulah rangkuman dari ada yang terlewat enggak rasanya ya. Itu adalah rangkuman dan jawaban dari Negeriku Maritim. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.